Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan memaparkan topik mengenai struktur sistem internasional. Secara garis besar, video ini terdiri beberapa komponen penting. Pertama, kita akan melihat bagaimana perbandingan antara sistem politik domestik atau dalam negeri dengan sistem politik yang ada di tingkatan internasional. Kemudian kita juga akan menelusuri lebih lanjut bagaimana beberapa sudut pandang di dalam studi hubungan internasional yang mencoba memahami mengenai kondisi sistem internasional. Dan terakhir, sebelum kita memasuki kesimpulan, kita akan juga mencoba melihat bagaimana pengaruh dari proses globalisasi terhadap kondisi sistem internasional yang ada pada saat sekarang ini. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagaimana perbedaan yang mendasar antara sistem politik dalam negeri dengan yang ada di level internasional. Pertama, kalau berbicara di tingkatan domestik, tentu peranan dari pemerintah ini sangat penting sekali. Pemerintah mempunyai peranan yang sentral karena pemerintah bisa memaksa masyarakatnya untuk mematuhi aturan-aturan atau regulasi tertentu yang sudah disepakati. Nah, ini juga tentu berkaitan erat sekali dengan materi-materi sebelumnya apalagi yang berbicara mengenai konsep negara dan kedaulatan di mana negara mempunyai kekuasaan di dalam teritori. Nah, sedangkan kondisi di internasional, level internasional ini sangat kontras sekali di mana di level internasional itu bisa disebut kondisinya anarki. Nah, apa yang dimaksud dengan anarki? Anarki pada dasarnya adalah tidak adanya semacam entitas berbentuk pemerintahan pusat yang bisa memaksa aturan-aturan tadi kepada aktor-aktor di level internasional. Karena kita tahu di level internasional cukup banyak aktor-aktornya, baik aktor negara ataupun aktor-aktor non-negara. Nah, kalau kita mencoba membandingkan antara dua hal ini, tentu sangat terlihat sekali perbedaan kondisi politik di dalam negeri dengan kondisi apa yang ada di level internasional. Karena di internasional tadi situasinya adalah dalam kondisi anarki. Nah, kemudian kita akan melihat juga bagaimana studi hubungan internasional memahami mengenai sistem internasional. Karena HI ini merupakan sebuah studi yang mencoba memahami interaksi antara aktor-aktor di level internasional. Pertama, kita coba lihat dari sudut pandang realisme atau orang-orang yang memiliki pandangan realisme ini disebut sebagai realis. Nah, para realis ini juga mengatakan bahwa sistem internasional itu merupakan sistem yang anarki. Nah, karena situasi yang anarki ini, menurut para realis ini mendorong negara-negara untuk berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga upaya-upaya untuk bertahan hidup itu dilakukan dengan segala cara oleh negara-negara tersebut. Nah, makanya di sini kita lihat di poin pertama bagaimana negara-negara dalam sudut pandang realisme ini lebih ke dalam memfokuskan pandangan mereka terhadap kemampuan negaranya. Karena situasi yang penuh kompetisi tadi dalam sudut pandang orang-orang realis. Dan kalau kita mencoba mengaitkan sudut pandang realis ini dengan apa yang terjadi di dunia nyata, ini tentu cukup terlihat jelas ketika kita mencoba memahami hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di era Perang Dingin. Sebagaimana yang kita ketahui setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, kemudian memasuki periode Perang Dingin, di mana di sini terjadi adanya kompetisi antara dua blok besar, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, masing-masing negara ini, masing-masing blok ini berupaya untuk
saling meningkatkan kemampuan negaranya, baik itu dari segi ekonomi, dari segi politik ataupun militer ya. Bahkan mereka juga mempersiapkan senjata nuklir gitu yang dimiliki masing-masing blok. Nah, dan inilah lebih kurang gambaran ya sistem internasional yang coba disampaikan oleh orang-orang realis gitu yang menganut paham realisme. Nah, kemudian kita lihat juga ya sudut pandang lainnya di dalam HI, yaitu yang dikenal dengan liberalisme. Nah, para ahli di dalam aliran liberalisme ini juga sepakat bahwa sistem internasional itu memang anarki. Yang dalam artian tidak ada central government, ya, tidak ada pemerintahan sentral di tingkat internasional. Nah, tetapi mereka tidak sepesimis orang-orang realis ya yang mengatakan bahwa sistem internasional penuh dengan kompetisi tadi, karena orang-orang yang melihat dari perspektif liberalisme ini yakin bahwa meskipun dunia ini anarki, tetapi masih ada kemungkinan gitu, untuk negara-negara tersebut bisa saling bekerja sama. Nah, kerjasama itu bisa dilakukan dalam bentuk mengupayakan ya adanya institusi-institusi internasional dan juga norma-norma itu yang melandasi hubungan-hubungan mereka. Nah, sebagai contoh, seperti yang bisa dilihat di slide ini, bagaimana ya pembentukan ASEAN itu merupakan salah satu bentuk ya upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengelola hubungan mereka. Karena disadari ya tidak ada pemerintahan pusat gitu yang akan mengelola dunia internasional ini. Makanya upaya-upaya untuk menjalin kerjasama itu juga bisa dilakukan ya, melalui pembentukan organisasi, misalkan di kawasan Asia Tenggara ya, seperti yang kita Indonesia menjadi bagian dari organisasi ini, yaitu ASEAN di wilayah Asia Tenggara, dan juga ada norma-norma prinsip, norma dan prinsip yang dianut di sini. Nah, dan lebih kurang seperti inilah liberalisme ya memandang sistem internasional. Kemudian kita lihat juga satu lagi ya, sudut pandang neorealisme. Nah, sebenarnya ada cukup banyak perspektif-perspektif dalam HI ya, yang mencoba menjelaskan interaksi aktor-aktor di level internasional. Tetapi di sini saya coba ambil beberapa sudut pandang utama saja. Tadi pertama realisme, dan kemudian ada liberalisme, dan sekarang ini ada neorealisme. Nah, sudut pandang neorealisme ini juga sepakat ya dengan realis dan liberal tadi bahwa sistem internasional itu anarki. Nah, tetapi perspektif dari neorealisme ini tidak lagi hanya berfokus kepada masing-masing negara saja gitu. Tetapi mereka lebih memahami ya sistem internasional itu dari segi strukturnya. Dan berbicara juga berkaitan dengan polaritas. Nah, apa yang dimaksud dengan polaritas? Polaritas ini pada dasarnya adalah adanya pengelompokan kekuatan ya di dalam sistem internasional. Karena sebuah sistem internasional itu bisa dibayangkan ya ada cukup banyak negara-negara yang terlibat di sana, dan neorealis ini lebih melihat kepada bagaimana persebaran kekuatan di sistem internasional tadi. Jadi mereka lebih berbicara kepada struktur di dalam sistem tersebut. Nah, dan ini lebih kurang gambaran ya distribusi kekuatan di dalam sistem internasional yang coba disampaikan oleh orang-orang neorealis. Beberapa di sini kita bisa lihat ya, ada sistem multipolar ya, di mana di sana ada beberapa pengelompokan kekuatan ya. Ada lebih dari di sini bisa dilihat ada 5 ya. Kemudian bipolar, dari kata bi saja bisa kita lihat di sini bahwa sistem internasional bipolar ini ada 2 ya, terpusat kepada 2 kekuatan utama gitu, di dalam sistem internasional. Sedangkan unipolar ini hanya ada 1 gitu yang mendominasi sistem internasional. Kita lihat lebih lanjut di sini ya, penjelasan bentuk-bentuk polarisasi ini. Pertama, ketika berbicara mengenai multipolar ini, di mana kekuatan di dalam sistem internasional itu tersebar pada beberapa negara. Jadi tidak hanya ada 1 atau 2 negara saja, tetapi ada banyak negara gitu yang mempunyai kekuatan yang dirasa lebih besar gitu dibanding
negara-negara lainnya. Jadi dia mempunyai kekuatan di atas rata-rata ya, baik itu kekuatan ekonomi atau politik atau militer ataupun aspek-aspek lainnya. Kemudian polarisasi yang bentuk bipolar ya, ini didominasi oleh dua negara saja. Jadi dari sekian banyak negara di dalam sistem internasional, di dalam sistem bipolar ini hanya ada dua negara yang cukup dominan. Kemudian dalam bentuk unipolar ya, ini lebih dominannya hanya ada satu negara itu, atau yang disebut sebagai kondisi hegemoni ya, di mana adanya upaya ya atau ada kapabilitas ya untuk dari sebuah negara untuk melakukan dominasi di dalam sistem internasional, baik itu dari aspek sosial, politik ataupun berbagai segi kehidupan masyarakat. Jadi satu negara ini bisa mendominasi seluruh sistem internasional. Nah, tentu ini memunculkan pertanyaan ya, bagaimana kondisi kita hari ini ya? Bagaimana kondisi sistem internasional hari ini? Apakah kita hidup dalam sistem multipolar, atau kita hidup dalam bentuk bipolar, atau unipolar? Nah, makanya saya tuliskan di sini jawaban dari pertanyaan ini sangat bergantung sekali ya dari perspektif apa yang kita gunakan gitu untuk memahami sistem internasional. Nah, beberapa ahli mengatakan ya, mencoba menjawab pertanyaan ini mengatakan bahwa ya dunia hari ini lebih kepada multipolar gitu. Karena ada beberapa kekuatan besar yang tersebar di sistem internasional. Seperti kita kenal Amerika Serikat ya. Kemudian juga ada China, kemudian juga India juga semakin bangkit ya. Dan juga ada Uni Eropa ya, European Union, di mana organisasi yang beranggotakan negara-negara Eropa. Nah, jadi di dalam ahli yang mengatakan bahwa dunia sekarang ini multipolar, mereka berargumen ya bahwa ya kekuatan tersebut tersebar ya, tidak hanya terpusat di satu dua saja. Nah, tetapi para pakar yang lain juga bisa ya mengatakan bahwa dunia hari ini bipolar. Nah, bipolar hari ini merujuk kepada kekuatan Amerika Serikat dan China. Nah, kalau teman-teman menyimak ini ya berita-berita internasional, pasti sekarang ini sangat sering sekali ya mendengarkan adanya kompetisi, persaingan, rivalitas antara Amerika Serikat dan China. Nah, orang-orang yang memandang ya bahwa kompetisi antara AS dan China ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem internasional akan mengatakan bahwa ya dunia hari ini lebih kepada bipolar. Atau ya pilihan lainnya, ya mereka mengatakan bahwa ada juga ya yang mengatakan bahwa dunia hari ini lebih kepada unipolar. Yang mungkin mereka masih tetap memandang ya Amerika Serikat ini sebagai negara yang superpower yang mempunyai kekuatan yang besar di level internasional. Atau ada juga ya kemungkinan bentuk polarisasi lainnya. Sehingga ketika kita mencoba mempertanyakan ya kondisi hari ini, itu jawabannya sangat relatif sekali. Nah, kemudian kita juga perlu memahami ya bagaimana sebenarnya pengaruh dari proses globalisasi terhadap sistem internasional. Karena pada hari ini kita hidup di era globalisasi ya. Pada dasarnya ketika hidup di era globalisasi ini, interaksi antara masyarakat ya ataupun negara ataupun aktor non-negara itu semakin erat. Karena adanya perkembangan teknologi gitu ya, yang jauh bisa menjadi dekat meskipun kita terpisah benua gitu ya, pisah lautan, daratan, geografis itu tidak menjadi hambatan lagi untuk saling berkomunikasi dan menjalin interaksi. Nah, oleh karena itu, karena interaksi yang semakin intens ini, tidak lagi aktor-aktor negara saja yang bisa mendominasi sistem internasional. Jadi aktor-aktor lain ya, seperti materi kita minggu lalu mengenai aktor non-negara ya, non-state actor, mereka ini juga mempunyai peranan yang besar di dalam sistem internasional. Saya coba ambil contoh di sini seperti NGOs ya, non-governmental organization, organisasi bukan pemerintah, dan juga MNCs ya, multinational corporations. Nah, aktor-aktor bukan negara ini juga mempunyai peranan yang besar di dalam sistem internasional. Meskipun tadi kalau kita lihat ya, ketika berbicara dari sudut pandang realis, liberal, ataupun neorealis, mereka masih berfokus kepada negara, tetapi sebenarnya kalau kita mencoba
mengaitkan ya dengan kondisi hari ini, sebenarnya tidak hanya negara saja gitu, yang mempunyai peranan yang penting, tetapi aktor bukan negara juga mempunyai pengaruh di dalam sistem internasional. Nah, beberapa contoh yang saya tampilkan di sini adalah misalkan seperti perusahaan Facebook ya, yang juga mempunyai berbagai cabang gitu di seluruh dunia, dan juga produknya, produk Facebook ya dalam bentuk sosial media, ini juga mempunyai pengaruh yang besar ya. Dimana salah satu contoh kasusnya di sini saya tampilkan bagaimana ya dengan menggunakan Facebook itu sekelompok orang ya atau negara lain itu bisa melakukan intervensi ya terhadap urusan domestik negara lain gitu, melalui produk yang dihasilkan oleh Facebook. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh ya bagaimana multinational corporation, dalam hal ini adalah Facebook, mempunyai peranan yang besar gitu di dalam sistem internasional, karena berpengaruh tidak hanya domestik di satu negara saja, di dalam contoh ini adalah Amerika Serikat dan Rusia ya, tetapi juga memiliki kaitan yang erat gitu ya dengan situasi di level internasional gitu. Karena ada kaitannya dengan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat. Nah, satu lagi contohnya adalah Greenpeace ya. Jadi Greenpeace ini merupakan sebuah NGO ya, non-governmental organization yang berfokus kepada perlindungan lingkungan. Nah, kenapa saya mengatakan Greenpeace ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap sistem internasional? Karena Greenpeace sebagai organisasi tidak hanya beroperasi di satu negara saja, tetapi Greenpeace berupaya menyuarakan perlindungan lingkungan ini ya di berbagai negara ya di seluruh dunia. Bahkan mereka juga berupaya untuk menyusun semacam jaringan gitu. Jadi adanya kolaborasi ya, kerjasama yang lebih intens antara NGO-NGO yang berfokus kepada isu-isu lingkungan. Nah, ini juga menjadi semacam tantangan gitu ya untuk negara-negara di mana Greenpeace ini juga berupaya gitu untuk melakukan protes ya terhadap pemerintah jika ada pemerintah yang terlihat melakukan perusakan lingkungan. Dan bahkan di Indonesia sendiri juga Greenpeace cukup aktif gitu ya menyuarakan kepentingan perlindungan lingkungan gitu. Dan juga mereka juga bekerja sama dengan NGO-NGO lokal. Nah, dari yang saya sampaikan tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan ya. Pertama, ketika berbicara mengenai sistem politik domestik ya atau dalam negeri, tentu ini adalah sesuatu yang sangat kontras sekali, berbeda dengan apa yang ada di internasional ya. Karena internasional tadi kondisinya adalah anarki ya, tidak ada pemerintahan sentral yang bisa mengatur interaksi antara aktor-aktor negara ataupun aktor non-negara di tingkat internasional. Nah, kemudian kita juga sudah melihat tadi ya bagaimana di dalam studi hubungan internasional itu sudah berupaya mencoba menjelaskan bagaimana sistem internasional itu sendiri. Nah, tetapi ada beberapa dan cukup banyak sebenarnya perspektif ya yang digunakan untuk memahami sistem internasional tersebut. Nah, dan terakhir kita lihat di sini ya, kondisi hari ini tentu sangat dipengaruhi oleh proses globalisasi, di mana dengan adanya globalisasi ini, hubungan antara satu negara atau satu aktor dengan aktor lainnya itu semakin dekat, sehingga ini juga memberikan bentuk baru di dalam sistem internasional yang di bertahun-tahun yang lalu ini lebih didominasi oleh aktor-aktor negara, tetapi hari ini aktor-aktor bukan negara atau non-negara, non-state actor juga mempunyai peranan yang besar di dalam sistem internasional. Nah, karena kita sudah sampai di bagian kesimpulan, saya akhiri saja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.